Pemirsa Divisi Propam Mabes Polri kembali menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap dua anggota Polri yang diduga memeras penonton konser Jakarta Warehouse Project atau DWP. Adapun sidang etik digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes RD Adri Bulan Caniago menyebut ada dua anggota Polri yang hari ini menjalani sidang etik. Hal ini juga dibenarkan oleh anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Muhammad Khairul Anam yang memantau langsung jalannya sidang etik. Ia menyebut keduanya yaitu Brigadir DW dan Bribka RP. Berdasarkan daftar 34 polisi yang mutasi oleh Kapolda Metro Jaya, keduanya menjabat sebagai Bintara Ditres Narkoba Polda Metro Jaya saat peristiwa dugaan pemerasan terjadi. Hingga Senin 6 Januari total sudah 9 polisi disidang etik dan diputus bersalah. 3 diantaranya disanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. 3 didemosi 8 tahun dan 3 polisi didemosi 5 tahun. Kasus pemerasan penonton DWP terjadi saat konser berlangsung pada 13 hingga 15 Desember 2024. Sebanyak 18 polisi yang terlibat dari Satuan Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran. Mereka menjalani sidang etik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemirsa, untuk mengetahui jalannya sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap dua anggota Polri, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Rifki Nafis langsung dari Mabes Polri. Rifki, bagaimana perkembangan kasus ini? Ya, selamat siang Eva serta pemirsa. Memang betul sekali Divisi Propam Polri masih terus menyelenggarakan sidang kode etik Komisi Kode Etik Polri atau KKEP bagi 18 anggota yang diduga melakukan pemerasan terhadap penonton Jakarta Warehouse Project atau DWP, di mana sebelumnya juga telah dilaksanakan 9 sidang kode etik bagi 9 oknum polisi, yang mana hari ini pun ada 2 sidang lagi yang dilakukan oleh Divisi Propam Polri bagi 2 oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan kepada penonton di DWP tersebut. Dan dari 9 sidang sebelumnya ini memang dilakukan terhadap oknum polisi dengan jabatan ataupun pangkat yang beragam, mulai dari Direktur Reserse, kemudian juga bagi Kasubdit, ada juga Panit, Kanit, hingga Bintara yang ada di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Sedangkan untuk hari ini sidang kode etik itu dilakukan kepada polisi atas nama DW dan juga RP, di mana keduanya ini berpangkat Bintara di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya pada saat peristiwa pemerasan itu terjadi. Sehingga memang hingga saat ini total sudah terdapat 11 oknum polisi yang sudah disidangkan oleh Divpropam Mabes Polri, di mana memang kemudian seluruh oknum yang telah disidangkan ini terbukti melakukan pelanggaran dan juga dijatuhi sanksi. Dari 11 polisi itu, 3 diantaranya itu dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH sebagai anggota polisi, sementara 8 anggota lainnya ini mendapatkan sanksi demosi beragam. Ada yang didemosi 8 tahun, ada juga yang 5 tahun, dan demosi ini memiliki makna yaitu penempatan kejabatan yang lebih rendah di luar fungsi penegakan hukum ataupun reserse. Dan dari sidang etik, para pelanggar terbukti melakukan pemerasan terhadap penonton konser DWP, yang mana memang mereka diketahui telah melakukan ataupun mengamankan sejumlah penonton, baik itu penonton luar negeri atau WNA, tapi ada juga termasuk dari warga negara Indonesia yang diamankan, di mana pada saat diamankan itu berdalih untuk memeriksa penggunaan narkoba. Namun untuk melepaskan orang-orang yang diamankan tersebut, oknum-oknum polisi ini kemudian memeras dengan meminta uang imbalan agar para orang yang telah diamankan ini dapat kemudian dilepaskan. Dan pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut, memang ini yang menjadi perhatian bagi Divisi Propam Polri, sehingga memang dilakukan sidang ataupun KKEP atau Komite Etik tersebut. Dan para pelanggar pun sebelumnya juga telah diberikan sanksi administratif berupa penempatan khusus ataupun patsus selama 30 hari terhitung mulai dari 27 Desember 2024 hingga nanti 25 Januari 2025 di ruang Patsus Biro Provos
Divpropam Polri. Dan selain dari sanksi administratif, juga para pelanggar dijatuhkan sanksi etika yang mana telah menyatakan bahwa perbuatan ataupun perilaku mereka ini merupakan pelanggaran tercela, sehingga memang pelanggar ini diwajibkan untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Mereka pun diwajibkan untuk mengikuti nantinya pembinaan rohani, mental, ataupun pengetahuan profesi selama 1 bulan. Dan meskipun telah dilaksanakan sidang dan telah diputuskan sanksi terhadap ke-11 oknum polisi, namun ke-11-nya ini mengajukan banding atas putusan tersebut. Sedangkan untuk diketahui memang pemerasan ini terjadi di konser DWP pada tanggal 13 hingga 15 Desember 2024, yang mana memang sebanyak 18 polisi diduga terlibat dari Satuan Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran. Dan belasan polisi ini nantinya dipastikan akan disidang etik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam kasus ini sendiri memang pihak kepolisian juga telah mengamankan barang bukti senilai 2, miliar rupiah yang merupakan kerugian dari korban pemerasan itu, yang mana nantinya setelah dilakukan sidang etik dan juga terbukti terkait dengan sanksi-sanksinya, maka uang ini akan dikembalikan kepada korban. Eva. Rifki, siapa saja anggota kepolisian yang sudah mendapatkan sanksi etik? Ya, Eva dan juga pemirsa, seperti yang tadi sebelumnya kami sampaikan, memang hingga saat ini sudah ada 11 oknum kepolisian yang diduga melakukan pemerasan, bahkan terbukti dalam sidang etik melakukan pemerasan terhadap penonton DWP, di mana yang pertama ini merupakan mantan Dires Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, yang kemudian dipecat tidak hormat karena bersalah membiarkan bawahannya melakukan pemerasan kepada korban. Kemudian selanjutnya mantan Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, AKBP Malvino Edward Justisia, dipecat karena mengamankan dan memeras penonton DWP. Kemudian mantan Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, AKP Yudi Triananta Syaiful, yang kemudian dipecat karena mengamankan dan memeras penonton DWP. Kemudian yang keempat adalah mantan Kanit 5 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Kompol Zulfadlan, yang kemudian didemosi 8 tahun karena terbukti melakukan pemerasan terhadap korban. Kemudian yang kelima adalah mantan Panit 1 Unit 2 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Ibtu Syaharudin, yang kemudian didemosi 8 tahun karena terbukti melakukan pemerasan terhadap korban. Juga ada mantan Bayangkara Administrasi Penyelia Bidang Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Ibtu Sehat Mamanik, yang kemudian didemosi 8 tahun karena terbukti melakukan pemerasan terhadap korban. Dan yang ketujuh adalah Bintara Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Brigadir Fahrudin Rizky Sucipto, yang didemosi 5 tahun karena terbukti melakukan pemerasan terhadap korban. Yang kedelapan adalah anggota Banit 3 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, yakni Ibtu Armadi Juli Marasi Gultom, yang kemudian didemosi selama 5 tahun karena terbukti melakukan pemerasan terhadap korban. Yang kesembilan adalah anggota Banit 3 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, Bribka Wahyu Tri Haryanto, yang didemosi selama 5 tahun karena terbukti melakukan pemerasan korban. Sementara itu yang hari ini dilaksanakan sidang etik adalah Brigadir DW, atau kami mengonfirmasi namanya adalah Dwi Wicaksono, dan juga Bribka RP atau Redi Pratama, di mana keduanya memang sebelumnya menjabat sebagai Bintara Ditres Narkoba Polda Metro Jaya pada saat peristiwa pemerasan terjadi, dan diputuskan mereka dimutasi atas tindakan dugaan pemerasan, kini menjadi Bintara Yanma Polda Metro Jaya. Dan tentunya kami masih akan terus menunggu sisa pemeriksaan ataupun persidangan kode etik yang nantinya akan dilakukan juga di gedung TNCC Mabes Polri, sambil menunggu perkembangannya. Sementara itu yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda Eva di studio. Baik, terima kasih Rifki Davis untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.